Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Endang Wulandari, saya sendiri, Fadila Sangkut, Nanda Ilham Pratama, Raifanda Sandi Aswari akan mempresentasikan tentang akuntansi salam dan salam paralel untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah akuntansi syariah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi dan penggunaan bai as-salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang hasil pertanian, yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Adapun salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasek. Keuntungan menggunakan skema salam antara lain adalah 1. Bagi petani, skema salam dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Yang kedua, bagi pemerintah, penggunaan skema salam dan ciri pembayaran di muka akan dapat mempercepat pencapaian target-target pemerintahan dalam mendorong peningkatan cadangan pengadaan produk petani. Yang ketiga, bagi pengusaha, penggunaan skema salam bagi pengusaha berpretensi meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan pengusaha produk pertanian. Yang keempat, bagi bank syariah, skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah mengingat pembeli sudah menyerahkan uangnya terlebih dahulu di muka. B. Ketentuan syar'i rukun transaksi dan pengawasan syariah. Ketentuan syar'i, transaksi salam dan salam paralel landasannya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibnu Abbas berikut: barang siapa yang melakukan salaf salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula. Untuk jangka waktu yang diketahui, ketentuan syar'i diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli salam. Rukun transaksi salam: A. Transaktor, yakni pembelian muslim dan penjual muslim ilaih. Objek akad salam berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Ijab kabul, yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli secara salam, baik berupa ucapan atau pembuatan. Rukun transaksi salam paralel berdasarkan Fatwa DSI nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam kedua antara bank sebagai pembeli dan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun transaksi yang terdapat pada saat salam pertama juga diberlaku pada saat bersalam kedua. Pengawasan syariah, transaksi salam dan salam paralel memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. B. Memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan. C. Meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang salam dan PB2 yang berlaku. D. Meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam biasa. E. Meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah pembeli akhir. C. Sumber hukum salam dan salam paralel. Untuk memahami akuntansi salam secara tepat, perlu diketahui karakteristik prinsip salam dengan benar. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 5 DSN MUI tahun 2000 tentang jual beli salam dijelaskan ketentuan salam sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Yang kedua, ketentuan tentang barang. Yang ketiga, ketentuan tentang salam paralel. Keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Yang kelima, pembatalan kontrak. D. Alur transaksi salam dan salam paralel. Yang satu, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Yang kedua, setelah akan disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Yang keempat, setelah menyepakati transaksi kedua tersebut, bank langsung melakukan pembayaran kepada petani. Yang kelima, dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang keenam, bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fadila Sangkut.
E. Berakhirnya akad salam dan salam paralel. 1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. 2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. 3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. 4. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. 5. Barang diterima. F. Standar akuntansi salam dan salam paralel pada bank syariah. Akuntansi salam diatur dalam PSAK nomor 103 tentang akuntansi salam. Standar tersebut berisikan tentang pengakuan dan pengukuran, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengakuan dan pengukuran dalam salam adalah terkait dengan piutang salam, modal usaha salam, kewajiban salam, penerimaan barang, pesanan salam, denda yang diterima oleh pembeli dari penjual yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda penyelesaian kewajibannya, serta tentang penilaian persediaan barang dan pesanan pada periode pelaporan. Konsep dan aplikasi detail standar akuntansi salam dan salam paralel akan dibahas langsung pada subbab teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membaca materi yang selanjutnya. G. Perhitungan dan perjurnalan transaksi salam dan salam paralel. Perhitungan transaksi salam dan salam paralel. Yang pertama, transaksi salam. Pertama, PT Torik Agro Mandiri membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni, PT Torik Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam pada Bank Syariah Sejahtera. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Spesifikasi barang: biji jagung manis hibrida kualitas 02 kuantitas 100 ton, harga Rp 700 juta per ton, waktu penyerahan 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton, 2 September dan 3 Desember. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akan ditandatangani. Yang kedua, transaksi salam kedua. Untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT Torik Agro Mandiri Bank Syariah selanjutnya pada tanggal 2 Juni mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tunas Mulia dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifikasi barang: biji jagung manis hibrida kualitas 02 kuantitas 100 ton, harga Rp 650 juta per ton, penyerahan modal uang tunai sejumlah Rp 650 juta, waktu penyerahan barang 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton, 1 September dan 1 Desember. Agunan tanah dan kendaraan senilai Rp 70. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan 2% dari nilai produk yang belum diserahkan. Perjurnalan transaksi salam. Yang pertama, penerimaan dana dari nasabah pembeli pada saat akan disepakati. DB, kas atau rekening nasabah pembeli PT TAM 700 juta, KR hutang salam 700 juta. Yang kedua, penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada pemasok atau petani. DB piutang salam 650 juta, KR kas atau rekening nasabah penjual, KUD TM 650 juta. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. DB persediaan produk salam 325 juta, KR piutang salam 325 juta. Keterangan penyerahan tahap pertama sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. B. Penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. DB persediaan produk salam 325 juta, KR piutang salam 325 juta. Keterangan penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Yang 4, penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli. DB utang 350 juta, KR persediaan produk salam 325 juta, KR pendapatan neto salam 25 juta. Penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli. DB utang salam 350 juta, KR persediaan produk salam 325 juta, KR pendapatan neto salam 25 juta. H. Penyajian dan pengungkapan transaksi salam dan salam paralel. Penyajian berdasarkan PAPSI 2013 H 4.2425. Piutang salam dan utang salam adalah akun yang terkait dengan jual beli dengan skema salam. Ketentuan penyajian transaksi tersebut dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. A. Piutang salam disajikan sebesar jumlah tercatat.
Piutang salam yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasuk dan pemasuk menyatakan tidak dapat memenuhi kewajiban disajikan sebagai piutang kor. B. Utang salam disajikan sebesar jumlah tercatat. Pengungkapan berdasarkan PAPSI 2013 H 4.25. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi pembiayaan dengan skema salam antara lain: 1. Rincian piutang salam dan utang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang kedua, piutang salam dari pemasuk dari utang salam kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pada bagian contoh kasus. PT Minang Indah membutuhkan 10 ton beras Solok untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 10 Januari 2000 XB, PT Minang Indah melakukan pembelian beras dengan skema salam kepada sebuah bank syariah. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Spesifika barang, beras Solok kualitas super, kuantitas 10 ton. Harga 100 juta, 10 juta per ton, waktu penyerahan 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 5 ton, 12 April dan 12 Juli. Syarat pembelian dilunasi pada saat akad ditandatangani untuk mengadakan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT Minang Indah. Bank Syariah selanjutnya pada tanggal 12 Januari mengadakan transaksi salam yang dengan petani yang bergabung dengan KUD Talawi Jaya dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifik barang, beras Solok kualitas super, kuantitas 10 ton, harga 95 juta, penyerahan modal uang tunai sejumlah 65 juta, peralatan pertanian senilai 30 juta, waktu penyerahan 2 tahap setiap 3 kali bulan sebanyak 5 ton, agunan, tanah dan kendaraan senilai 50 juta, syarat pembelian, dilunasi pada saat akad ditandatangani dengan kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan 10% dari nilai produk yang belum diserahkan. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Tanggal 10 Januari, Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT Minang Indah dan menerima dana salam. Tanggal 12 Januari, Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 65 juta ke rekening KUD Talawi Jaya dan aset salam berupa peralatan pertanian nilai buku sebesar 30 juta, harga perolehan 30 juta dan akumulasi penyusutan 0 rupiah. Tanggal 12 April, KUD Talawi Jaya menyerahkan 5 ton beras Solok sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak yaitu 47.500. Tanggal 12 April, Bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT Minang Indah pada kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan. Tanggal 12 Juli, KUD Talawi Jaya menyerahkan 5 ton beras Solok tahap kedua sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Tanggal 12 Juli, Bank Syariah menyerahkan 5 ton beras Solok pada PT Minang Indah pada kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan. Berikut jurnalnya. Pada tanggal 10 Januari, kas berada di debit terhadap PT KR Hutang Salam senilai 100 juta. Pada tanggal 12 Januari, piutang salam berada di debit 35 juta dan kredit salam aset salam berada di kredit 35 juta. 12 April, persediaan produk salam di debit 47.500 dan kredit piutang salam berada di kredit 47.500. Pada tanggal 12 Juli, persediaan produk salam berada di debit 47.500 dan berada di kredit yaitu akunnya piutang salam 47.500. Sekian, terima kasih. Baiklah, cukup sekian materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.